Saiki zamannya Masya Allah, ulama dihujat, apa dihujat, ajarannya siapa? وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل وسلم دائما على أحمد. صل وسلم دائما على أحمد بمن قد وحد والآل والأصحاب بمن قد وحد. صل وسلم دائما على أحمد. صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد والآل والأصحاب بمن قد وحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis al-hikam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan kita waktu untuk sama-sama memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang sangat mulia dari Allah yang diberikan oleh hamba-Nya, yang mana hadiah tersebut tidak diberikan kepada semua makhluk. Yang harus kita terima dengan rasa senang, dengan rasa bersyukur kehadirat Allah. Ketika kita diberikan bisa sholat, kita bisa ngaji, bisa sedekah, bisa berbuat baik dengan sesama dan apapun yang tidak semua orang mendapatkan hadiah tersebut, maka bisa dipastikan hadiah itu adalah betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya kita itu secara hakikat memang sudah ditulis di sana. Jadi kalau dahulu syariat itu Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Dan ketidaktahuan kita tidak tahu
Sementara kita ini kalau disodori dua hal yang baik dan yang jelek, itu pilih yang baik itu mesti. Tapi perilaku untuk melakukan hal yang baik dan yang jelek, kenapa kita cenderung yang jelek? Ini secara logika saja itu sudah paradok. Kita ini kalau belok barang sing api, kalau belok barang sing elek itu sudah melihat barang yang bagus dengan yang barang yang jelek kan sebenarnya api. Sama perilaku juga begitu. Kalau boleh kita ini mesti senang melihat perilaku yang baik, tidak senang melihat yang jelek. Itu sudah sunnatullah melihat itu. Tapi giliran kita yang berperilaku, kenapa kita sering menyesali kebaikan kita dan memperlihatkan ketidakbaikan kita? Ini menjadikan ilmu yang ada di otak dan hati kita kemudian tidak tertancap secara kuat, ya karena kalah dengan perilakunya kita sendiri. Ya kan, kalau kita ini suruh melihat ada orang ini melihat, itulah pasti ada orang melakukan baik dan melakukan buruk. Itulah senang melihat orang yang melakukan baik. Tapi giliran diri kita sendiri tidak bisa kita memotret diri kita untuk berbuat baik, kemudian kita mencintai kebaikan itu, dan kita terus melakukan kejelekan yang kita sebenarnya ingkar dengan kejelekan tersebut. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah pentingnya al-ilmu nafi', ilmu yang tertancap di dalam hati kita, kemudian bisa mengkantor ketidaksinkronan tersebut. Kan gak nyambung. Kalau maunya kita, orang itu kepada kita itu api, belum elek. Tapi kita yang lakukannya api, gak dibalas api, ini gak senang dari kemarahan. Akhirnya memunculkan kejelekan. Percuma saya berbuat baik kepada dia gak baik sama saya. Kebaikan ini tidak pernah percuma. Kita berusaha tampilkan terus kebaikan yang sudah kita akui kebaikan, akui kebenaran. Misalkan kebaikan yang kita tanamkan kok tidak membuahkan kebaikan dari orang lain secara dohir. Karena secara kita api mesti dibalas api kalau mesti hanya karena mungkin menurut kita itu tidak selera kita, dianggap itu tidak. Itu kita terus. Itu nanti ilmu nafi'lah, ilmu yang tertancap dalam diri kita itulah yang akan mengkantor keganasan, kebingasan diri kita yang sudah kebiasa melakukan baik hanya karena tidak sesuai selera kebaikan orang kepada kita, jika kita kemudian balas dengan kejelekan. Itu kan tidak baik. Tapi yo berat kan itu mengaji ini ngaji tenang. Jadi minimal kita jadikan ini sebagai tamburan di dalam diri kita. Untuk nanti berbuahnya kapan ya terserah, tergantung kita. Pernah disilangi apa enggak, pernah disambangi apa enggak. Sekali kita berpikir begitu, sudah berapa kebaikan yang kita dengar, yang kita paham. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang bukan orang lain, kita sendiri yang bertabrakan terus dengan ilmu. Berarti ilmu kita belum bisa perang dengan keinginan syahwat dan nafsu kita. Nah, pentingnya istiqomah di situ. Kadang-kadang ya, kemarin ngaji paham lupa terus saya pun seperti itu. Bukan berarti saya ini terus tak berilmu soal ini belum punya ilmu harus disampaikan semua urutannya ini. Adapun perilaku yang kita hadapi ini monggo kita belajar bersama. Buktikan kepada
keluarga kita, pada masyarakat kita. Walaupun tidak niat untuk biar dipandang baik oleh mereka, tapi kita terus memperlihatkan kebaikan, yaitu menjadi ciri khas ilmu nafi', ilmu yang manfaat, yang membuahkan hasil, bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo kayak begini ya butuh guru, butuh pembimbing. Saya harus bagaimana Pak Yai? Ini kadang hati kita ini kan kadang kuat, kadang lemah, kadang muncul. Pentingnya mampu itu seperti itu. Mampu ilmu seperti itu. Karena selama akal kita ini masih berfungsi, harus kita gunakan untuk berpikir hal-hal yang bisa menguatkan kita dan tahu kita. Jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan ya bisa mandul betul. Apalagi ditambah maksiat. Alhamdulillah. Kita ini masih sering maksiat, masih sering itu bisa rapuh, bisa muncul namanya ragu tentang ibadah yang kita kerjakan, ragu tentang janji-janji Allah, ragu tentang jaminan Allah. Itu diawali dari maksiat yang tidak terkontrol, yang tidak bisa terkantor oleh ilmu yang ada di dalam diri kita. Apalagi nggak punya ilmu. Kita yang diri sedikit ilmu, ada lecet, nolak. Ini pentingnya itu. Makanya di dalam album ini saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajih kalamal qawmi ghaira mukhtiin wa mu'alliman waqtir wa lasta mujadila. Ini nabdor kifayatul adiyah bab tentang tawajuh, gandolan pada orang yang bisa kita jadikan gandolan dalam bab keteguhan hati dan ibadah. Kita ini sudah dipilih sama Allah, dititipi anugerah yang sangat besar oleh Allah. DKI Islam, DKI iman, DKI jamaah, dikasih sholat, dikasih ngaji, ini anugerah dari Allah. Jadi anggap itu nikmat sih, ya nikmat besar sekali ya Allah. Nikmat ilmu itu nikmat besar sekali. Karena yang bisa mengontrol itu ya. Dan daunnya beliau wajib madhep manteko sira, bertawajuhlah, gandolanlah kalamal qauli atas dawuh-dawuhnya para sahabat as-sufiyah, orang-orang yang bersih hatinya, yang kuat hatinya, yang tenang hatinya, barokah ilmu yang ada di dalam hatinya ini. Kita harus punya gandolan. Siapa yang harus kita jadikan? Harus punya guru-guru sekalian, guru-guru kita. Keterbatasan kita ya mungkin karena belum banyak yang kita ketahui, itu bisa menjadikan keputusan yang kita putuskan untuk menghadapi segala masalah ada keliru. Terutama hal-hal yang besar, hal-hal yang prinsip itu kita usahakan punya kiblat, punya siapa yang kita jadikan kiblat dalam memutuskan itu. Kalau kita tidak bisa ijtihad sendiri, karena kita mungkin kurang, maka daunnya beliau wajib kalamal qaumi ghaira mukhtiin, tanpa menyalahkan. Saya di zamannya Masya Allah
ulama dihujat, habaib dihujat. Ajarannya siapa? Nah, jadi kan gak cocok, gak senang, menengah. Mengubah ketidakcocokan itu gak nambah ilmu sama sekali, gak nambah. Misalkan saya gak suka dengan Ustaz Fajar, terus tak ubah, apa saja. Ustaz Fajar gak suka dengan saya, misalkan, terus berubah. Terus saya gak cocok itu, ya cukup dia, syukur gak salah. Kadang gak cocok itu enak. Misalkan cara bujur jadi bujur, itu enak gak cocok. Gak cocok kalau lama kamu kayak kamu sih gak cocok. Bantar-bantar sih terus loh, ketidakcocokan itu kalau disikapi dengan luasnya hati itu Masya Allah. Loh, bayangkan jangankan orang banyak, satu keluarga itu bisa anggap 4 orang itu pasti sering kejadian itu pasti. Tapi kenapa keluarga tersebut itu kadang-kadang bisa sampai subuh, sampai istiqomah, sampai rukun? Itu bukan karena tidak kecocokan, tidak, tapi karena memang keluasan hati yang punya keluarga tersebut itu menjadikan ketidakcocokan itu hilang di samudra lautan luasnya hati. Kalau bab ngaji Fathul Qorib itu air itu ada air yang mustakmal, ada air yang ghairu mustakmal, air mutlak. Ngerti tahu dengan pas ngaji bab Fathul Qorib, air yang tidak sampai 2 pula itu gampang mustakmal, gampang mutanajis. Ini kalau secara fikih benernya iya itu air, tapi kalau dalam bab tauhid bisa air itu maksudnya seperti hati. Air di mana saja itu sama, tapi takaran air itu yang menentukan kualitas kemampuan air itu dilihat dari banyak dan tidaknya. Air itu kalau tidak sampai 2 pula, ini pernah saya bahas dalam kita kaitkan supaya paham. Kita dititipi hati oleh Allah sama, hati kita ini sama, dari bahan yang sama, dari jenis yang sama. Hanya nanti hati kita itu bisa nyampe makom di atas 2 pola atau tidak sampai 2 pola, tergantung isinya kita. Kenapa air laut dan air sungai terus suci? Itu bukan karena di lautan tidak ada kotoran, tidak. Sampah di laut itu Masya Allah, macam-macam sampah, tapi tetap suci steril. Kenapa? Bukan karena tidak ada sampah dan kotoran, karena luasnya lautan menjadi najisnya barang tadi itu tidak ngefek sama sekali, itu merubah kesuciannya. Banyu laut itu loh, banyu laut itu lah yang macam-macam, mau ngising menguyuh ya Masya Allah, sampah najis lopo batang macam-macam, tapi tidak mempengaruhi kesucian air laut. Kenapa? Karena airnya melimpah lebih dari 2 pola. Sementara air yang tidak sampai 2 pola, jangankan kok tai kebu, tai cicak, mudah najis. Kenapa? Karena tidak nyampe 2 pola. Hati ya sama. Rumah tangga yang tetap tenang, daerah yang tetap tenang, ngadepi masalah apapun tidak pernah goyah, tetap istiqomah, ibadah istiqomah. Itu bukan karena tidak ada masalah, sama Anda sampai di Jayapura, di Jawa, di Madura, masalah itu sama. Keluarga tersebut, bagaimana daerah tersebut, hatinya apakah nyampe 2 pola atau tidak? Kalau nyampe 2 pola, hati dengan ilmunya manfaat, hatinya terus dikawal dengan keyakinan yang dia dapatkan dari guru-gurunya, dari ilmu yang pernah dia kasih, kemudian menjadikan masalah tidak.
biasa. Jadi mau kita ini sudah pernah merasakan itu semua. Menghadapi masalah begini macam-macam. Kalau kita ada sedikit masalah, kok banyak aktivitas berubah, apalagi sampai merubah kebiasaan baik menjadi tidak dibiasakan, atau ibadah ada yang ditinggalkan sebab karena ada permasalahan, berarti itu bisa dijadikan muhasabah, bisa dijadikan introspeksi. Ternyata hati saya belum sampai 2 pola. Terus caranya bagaimana? Air yang tidak sampai 2 pola itu bisa menjadi air yang mutanajis, yang kena najis, yang mustakmal, itu bisa menjadi tidak mustakmal, bisa menjadi suci. Satu-satunya adalah tambahkan air sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak bisa menghilangi najis di situ, cecak mau burus campur, apalagi cecaknya lain kan, ya kan ya susah. Iya yang jemput bayu. Kalau ngambil apa, misalkan jenengan punya timba, itu kan kecil, itu nggak sampai 2 pola. Ada cicak ngelek di situ. Dan cicak ini bermakan rujak misalnya, kan mencret kan. Terus campur kan, posisi air tetap mutanajis, nggak bisa dipakai apa-apain kan. Untuk menghilangkan najisnya nggak bisa, maka satu-satunya alat untuk menjadikan air yang ditimba tadi suci, tambahkan sampai dia melebihi 2 pola, maka dengan sendirinya suci. Kemaksiatan, kejelekan, masalah yang rumit kita nggak bisa menghindari. Jangan masalahnya yang dihilangkan, setengah mati hilang masalah nggak bisa dibuat masalahnya, nggak bisa kita. Kadang-kadang masalah itu timbul di dalam diri kita, di rumah tangga kita sendiri. Kadang anaknya kita sendiri, kadang bojonya kita sendiri. Terus anaknya sama 2 loh. Dia anak kurang ajar 2, jadi anakku. Nah iso itu sudah melekat. Artinya saya kasih contoh mutanajis yang sudah campur dengan air itu seperti masalah yang terjadi dengan orang-orang yang sudah melekat di dalam diri kita. Siapa itu? Diri kita, istri kita, anak kita. Apa bisa kita misahkan dari itu? Kan bisa. Loh, anak kita. Anaknya masalah ditendang, partai ini dibuang, nggak bisa. Masalah lagi Pak. Caranya bagaimana? Kuatkan hati, tambahkan akidah, tambahkan ilmu nafi, tancap dalam hati kita, supaya masalah ini tenggelam dalam air yang lebih dari 2 pola. Saya dipahami sini. Kira ngaji ini jeruk tapi biasa mawon. Insya Allah gampang dipahami. Artinya begini. Saya kasih contoh kitab takrib, kitab fikih yang sederhana tadi. Dengan mungkin yang pernah ngaji. Saya ulangi lagi. Air itu ketika dia tidak nyampe 2 pola, anggap air itu seperti hati. Wujudnya air itu satu saja. Air itu sebenarnya satu. Mau air kita air lah, mau air kuala, air itu sumbernya podo dulu sekalian. Karena yang megang, yang ngambil berbeda, sehingga menjadikan ini berbeda. Kalau ketemu bos kita air, jadinya kita air. Kalau ketemunya sama jadi kopi. Nah, itu maksudnya nggak ngerti, maksudnya nggak tahu kayak kopi apa mana. Nanti ketemu bos kuala, jadinya air kuala. Nah, perbedaan ini sama seperti hati yang Allah titipkan itu sama dengan kita. Ayo kita milih siapa yang ahli di dalam mengelola hati supaya hati itu seperti air, enak diminum, enak dijadikan dibemandi, bersih, apik. Loh, mana? Hati ya sama. Kita jadikan, kita pilih, kita tawajuh, gandolan kepada orang yang hatinya bisa menyegarkan hati kita. Lalu ini nasihatnya,
Siapa itu? Orang yang punya air, punya hati lebih dari 2 kula. Bukan karena beliau tidak punya masalah, beliau sama dengan kita. Masalah, masya Allah, malah macam-macam, mikir umat, mikir santri, mikir keluarga, mikir ekonomi, macam-macam. Tapi kenapa beliau tetap tenang, tetap istiqomah? Karena hatinya lebih dari 2 kula. Bagaimana air bisa lebih dari 2 kula? Sering ditambah. Tambah lagi, besok dipakai ngaji malam ini bapak rezeki dibuat di pasar, hilang lagi. Besok tambah lagi dibuat di kantor, hilang lagi. Berngaji kewenang esok masalah ketemu bosnya, muat nih. Ini utah, benar-benar itu utah. Tadi habis ngaji nikah misalkan sudah nyampe 2 kula, baru mau berangkat ke kantor karena dulu air tumpah lagi, emosi lagi. Ya Allah, ini saya sendiri mengalami seperti itu. Tapi barokah kita tidak pernah putus nambah ilmu nafik, nambah sumber informasi-informasi yang menjadikan hati kita tenang, sehingga insya Allah. Kalau boleh saya contohkan seperti itu. Jadi sekali lagi, barunya kita wajib kalam al-qawmi itu kita harus punya. Pak Ustaz, saya kan orang awam, apa bisa? Bisa, kita semua dulu itu awam semua. Kita dulu itu kosong semua. Kenapa ada yang jadinya begini, ya tergantung yang isi tadi, diisi apa. Malam Rabu kita isi Kifayatul Aqiyah, pegang. Di malam Jumat bisa baca, diisi sholawat, diisi ngaji, pegang. Ditambah-tambah supaya menjadi 2 kula tadi di Rabiul Hadar atau apapun lah yang sesekali kita anggap itu betul-betul tambahan. Oke, insya Allah kalau kita seperti itu, insya Allah kita akan tetap tenang. Pokok aja orang tuh ngadep, apalagi mikir nanti ekonomi anak saya itu terlalu jauh. Mesti berkali nanti insya Allah dengan sendiri. Orang kalau cerdas akalnya, cerdas hatinya, dia insya Allah hidup di mana saja pasti akan baik-baik. Kuring-kuring nak coba, gak bisa orang gak bisa untuk orang tua tidak bisa melakukan nasib anaknya. Dia hanya bisa mendukung, dia hanya bisa mengarahkan, hanya bisa mentarbiyah, mendidik. Adapun nasib dan ketentuan bagaimana anak ini tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ikut serta. Kalau pengen punya anak yang soleh, ayo ikut ambil. Semua anak soleh mau ikut ambil Pak. Bisa kosong semua. Coba lihat dulu kan. Anak kecil ini pula kosong semua dari awal. Tergantung diisi apa. Jadi ini sama dengan kita. Oke lah, saat ini Allah sudah wujudkan tampilan perilaku kita. Ya kayak gini deh, macam-macam karakter kita yang berbeda-beda kayak gini. Sudah, anggaplah itu air yang belum nyampe 2 kula yang ngasih dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Bukan kita menghindar dari masalah, bukan kita untuk dijauhkan masalah. Masalah tidak akan pernah dijauhkan oleh Allah. Allah hanya memberi kesempatan, tambahi keyakinanmu, tambahi ilmumu, tambahi akidahmu, supaya masalah itu tenggelam dalam lautan yang mungkin kalau boleh dibaratkan hati yang terus diisi oleh tetesan-tetesan ilmu yang manfaat akan seperti luasnya lautan yang bisa melenyapkan permasalahan. Di sini kita mau ngaji Kifayatul Aqiyah ini mau nambahi sisi-sisi. Dari sekian materi yang dibahas itu di Fatihah, di sholawati sampai dulu ya Allah ini cara mau milih-milih dulu saya cara milih nafsunya Allah itu cara milih itu mari kerja dulu. Apa ya ada tapi pulau ini waya nambahi tetesan, ini nambahi saya sendiri, ini nambahi hidupnya. Jangan pengen tambah, kalau pengen tambah kok dosa. Cara urutnya harap pun pengen. Kalau Ustaz siang di pasar ngajar, kalau yakin pengen mau enak guru yang benar.
Tapi kalau kita biarkan begitu saja, nanti air yang tidak dua pola ini bisa jadi tambah najis. Lebih ini digawe termasuk kehidupan akan berjalan, itu otomatis kita gunakan air tersebut. Jadi, nah, adabnya kita, akhlaknya kita, ketika kita sudah ditemukan oleh seseorang yang kita anggap itu adalah ibadah dari permasalahan itu kita, kiai, dosen lah, yang kita jadikan pedoman dalam mungkin persoalan kehidupan kita. Benambe hati kita biar sampai dua pola yang tidak mudah berubah lagi. Itu jangan sampai misalkan ada tidak cocok, itu sampai nyala. Apa khawatir? Itu salah menurut sampai, tapi benar menurut Allah sampai dihijab. Kayak kesempatan kalau tidak, kalau sampai sebet, apalagi sampai eloknya ya Allah. Itu sudah sampai wajib, itu harus ada orang siapa biar hati kita tidak liar begitu aja. Semau Allah kita ini siapa? Beliau Syekhina Hasyim Asy'ari bisa jadi seperti itu. Itu karena hatinya punya gandolan Mbah Khalil. Mbah Khalil bisa seperti itu punya gandolan Mbah Khatib. Mbah Khatib bisa seperti itu punya gandolan Mbah Dahlan. Mbah Dahlan punya gandolan sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya tidak pernah diliarkan, dibebaskan dari ikatan kepada orang suatu enggak pernah. Lewat dia itu gak soleh, juga alim, mau pokoknya saya itu maunya saya sendiri. Itu nanti khawatirnya hatinya kita lihat, kita maksiat, kita tidak tahu, gak ada yang menguri, gak ada yang nasihati, sehingga kita terjerumus. Orang kalau kita tidak punya orang yang kita jadikan gandolan, bukan gak iso waktu yang adil. Kalau sudah tidak punya gandolan, siapa yang menasihati kita? Membaca, orang membaca itu relatif dulu sekalian. Kalau hatinya karam berarti, misalnya ini contoh, kalau orang hanya mengandalkan membaca, orang membaca itu kan lihat situasi dan kondisi. Misalnya orang lagi kasmaran, lagi seneng itu kan dulu tulisan bercinta itu seumpur. Dulu ngajinya tulisan yang lain. Ada orang yang hatinya lagi gandum dengan Indonesia main bola. Itu kalau berita Indonesia iso orang cita-cita nggak masuk. Loh, kalau kita hanya mengandalkan membaca, tidak punya orang yang kita jadikan gandolan, maka hati kita akan tersesat. Kemudian tidak ada yang menasihati kita. Karena kita menganggap kita sudah bisa. Sahabat sampai hebat kayak orang dibimbing terus sampai aja nanti. Tabiin bisa sampai hebat kayak gitu dibimbing oleh sahabat. Bahasa bisa sampai hebat seperti itu dibimbing Mbah Khalil. Mbah Fadl Sonori bisa hebat seperti itu dibimbing Mbah Hasyim. Mbah Yifati bisa hebat seperti itu dibimbing Mbah Fadl. Karena awal diri saya ini tetap mengandalkan bimbingan beliau atau karpe diri. Ini karpe diri. Nanti kita sudah tidak ada orang yang menasihati kita. Sementara pikiran dan kita bebas semau-maunya. Nah, kelakuan seseorang itu padahal tergabung dengan akal dan pikiran. Nah, pikiran itu juga coba orang soleh, nggak punya hubungan ikatan dengan soleh, hatinya tidak punya ikatan dengan orang soleh. Siapa yang mau mentransfer cahaya menurut Kanjeng Nabi kita? Tidak ada. Membaca Pak Ustaz, saya bisa baca. Sekali lagi, membaca itu dulu sekalian pasti akan terdikte dari suasana dan kondisi hati kita. Tapi kalau nasihat seorang guru gak peduli, wes seneng gak seneng contoh kita, aku itu gak oleh. Beda seperti itu. Sampai urusan baca Quran itu saya dipilih ayat-ayat yang akhirnya taruh. Lagi ruwet masalah ekonomi, boleh ayat yang bisa jadi harus segini macam. Nanti bab takwa gak masuk. Nanti yang mau menikah, misalnya kayak saya, ayat yang mau masuk itu ayat yang cara supaya mana?
dewa boleh ayat sesekiranya saya dukung ayat diri. Sekali lagi membaca itu karena kita sebagai subjek, buku menjadi objek, maka kita yang akan memilih. Buku kan nggak bisa memilih kita. Makanya kalau kita hanya mengandalkan membaca, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan, hanya mendapat pengalaman akal saja. Tapi kalau guru orang soleh, kadang kita maunya A guru takbir. Oh iya, ada apik, sing apik, karena guru yang membaca kita, orang soleh yang membaca kita. Ini pentingnya wajib kalamal qaumi ghairu mukhti'in. Jauh kifayah itu, jauh saya jadi disarai Mbak Abu Bakar Syarif ini jauh. Kudu harus ada orang soleh yang tidak jadi apapun supaya beliau bisa membaca. Walaupun kita tidak seperti beliau, minimal kesesatan kita itu jangan sampai liberal, lepas energi buku ini. Sekarang kan gampang, ada YouTube, ada Google, bisa ilmu itu bisa dicari di mana-mana. Dulu sekali lagi ini tancapkan di hati kita. Kalau kita hanya mengandalkan membaca, maka buku yang kita paksa untuk diri kita nggak bisa. Tapi kalau kita punya gandolan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, apalagi orang besar dan asyuriyah, orang-orang yang hatinya bersih, orang ikhlas, Ibu, insya Allah, karena beliau yang gandol gurunya beliau lagi. Terus dengan kita ditulari gandolannya beliau itu. Jadi makna dari wajib kalamal qaumi. Mantep no, kuatkanlah dirimu untuk menerima kalamal qaumi. Nasihat dari orang-orang yang soleh. Kaum di sini maksudnya kaum asal dan sufiyah, bahwa sing apik orang-orang yang soleh yang bisa kita jadikan nasihatnya, perilakunya sebagai kontrol perilaku. Ya kayak saya ini kan cuma nyampe nyambung lidah, menarik aja, yuk ngobrol sama-sama. Bapak Yai Syarol ini dan Yai banyak bayi-bayi yang bisa kita jadikan. Itu penting banget dulu sekalian, penting banget punya hubungan kuat dengan orang-orang baik. Tidak ada orang soleh yang tidak bersejarah bergaul dengan orang soleh, itu tidak. Ada orang baik soleh yang tidak punya ikatan dengan orang soleh sebelumnya. Ayo sebutnya coba. Orang soleh siapa? Dia pasti dia punya gandolan ikatan dengan orang soleh sebelumnya. Nah, majelis ini ngajak, minimal majelis ini adalah majelis soleh. Misalnya kiai ini gak pakai soleh, ustadznya gak pakai soleh, majelis ini majelis soleh gandolan. Nanti Allah akan punya cara menemukan siapa yang layak jenengan jadikan kesolehan itu nular di kesolehan jenengan. Terserah, nanti Gusti Allah punya cara. Jadi wadai, ada alihkan, ada al-hadda, ada syarat sujud, ada syarat Allah. Itu campuran-campuran orang soleh yang berhasil mendidik kesolehan murid-muridnya, bisa menjadikan kesolehan lingkungannya, minimal bisa mencetak kesolehan keluarga. Kita nggak usah muluk-muluk, kita yang penting bisa menjadikan suasana minimal di dalam rumah tangga kita menjadi orang yang soleh, dalam artian menemukan ketenangan dalam perilaku sehari-hari, ibadah yang cukup, rezeki yang dimakan halal. Kalau nggak punya hubungan orang soleh nggak bisa dulu sekali, nggak bisa. Jadi saya kupas dari dua lafaz wajib kalamul qaumi. Madhep no siro kalamul qaumi ing dawuhe para saleh. Madhepkanlah, tawajjuhlah, gandolkanlah hatimu, hatinya kita ini kepada kebaikan nasihat orang-orang yang soleh. Terus kemudian jaga adab ini. Pertama adalah ghairu mukhti'in. Kalau kita sudah dipertemukan dengan orang seperti itu sampai
hanya karena tidak cocok lah, mungkin dohiri tidak cocok sama muhtiknya lah. Itu pilih bapak. Sesekali itu melihat orang itu dari sisi kebaikannya, keburukannya itu nggak usah dilihat, bisa dong. Tapi kita kan enggak pengen mengelak. Dulu ajaran di sini, ajaran siapa? Ajarannya tidak bising, dengan maulid itu. Coba maulid itu menghidupkan ruhannya Rasulullah. Di antara ruhannya Rasulullah tidak pernah memandang sedikit pun kejelekan orang. Rupanya begini, mau. Dan setelah itu akhirnya satu baik. Kalau kita tidak bisa memandang itu semua, minimal pada orang yang kita jadikan contoh untuk kebaikan diri kita, kadang-kadang disengaja oleh Allah bikin wong sing jadikan kita gandolan, supaya kita tidak beli gandolan. Kalau kita hanya berharap gandolan orang yang tidak pernah salah sampai kiamat juga nggak mungkin punya gandolan. Karena Allah itu mesti ada salah. Kesalahan yang kita ikuti itu bukan menjadikan kita itu salah, tidak untuk adab sama beliau. Mungkin itu salah dari sisi pandangan kita, bisa jadi benar dari sisi pandangan orang lain. Ya nanti kalau sampai urusan teman ya, anggap konco sampai elek gak cocok, sampai kiamat sampai gak akan menemukan konco baik. Kita ini berusaha melihat orang itu supaya sempurna dengan kita, tapi diri kita tidak mungkin sempurna kan ya. Akui kita tidak pernah sempurna, orang yang kita lihat juga tidak pernah sempurna. Podo tidak sempurna, ayo sempurna bareng-bareng. Kesalahan saya gimana supaya dibimbing menjadi benar? Mungkin beliau salah dari satu hal, mungkin saya tidak bisa ikut dalam satu hal itu, tapi kebaikannya yang bisa menjadikan kesalahan saya kemudian bisa menjadi benar. Kaidahnya adalah saya tidak pernah sempurna, beliau juga tidak pernah sempurna. Yang bisa adalah saking menyempurna. Nek ngoten niku insyaallah ketemu. Konsep ini kadang-kadang kita hilangkan. Wong pengen mesti kudu apik kabeh, tapi gila kita yang elek. Iku kudu dimaklumi lho. Aleknya orang itu gak belum terima, tapi kalau jenengnya sendiri pengennya diterima. Ini gak fair dari sisi syariat, gak fair dari sisi tasawuf, tauhid gak fair. Fairnya adalah ilmunya. Kalau kita sama-sama tidak sempurna karena ini manusia biasa, maka kesempurnaan yang ada di dalam hati kita ambil untuk menutupi kekurangan kita. Misalnya aku itu bab syariat, bab sholat, bab iso beliau ahli sudah tak pernah. Mungkin beliau ke ahli politik, banyak dia ngaji ke apa ahli politik. Enggak, sekarang kayak isu politik, kayak isu gak oleh ngomong. Ini ngomong sempurna mereka. Ada bagiannya masing-masing. Dan ketidaksempurnaan itulah menjadikan ketawaduan hati kita babar-babar menuju yang sempurna. Kenapa lu enak? Ini ilmu, ini konsep keilmuan. Kita tidak pernah sempurna, dia juga tidak pernah sempurna. Yang bisa adalah kita saling menyempurnakan menuju yang sempurna. Jadi ini saya ketika urusan konco, urusan rumah tangga, sampai pengen api toh, sampai dewi itu gak api. Paham betul? Anak gua belum sampai jadi bersih api terus sampai dewi gak api. Dan kurang bos apa? Ya tiba-tiba kurang bukti. Gila bisa berjalan masya Allah. Ini ajarannya guru-guru kita. Minimal kita terima dulu, ilmu ini kita terima. Suatu saat kalau misalkan perdebatan antara nafsu dan ilmu yang kita pernah mendapatkan itu, ngomong, wabdi. Nah, itu nanti kalau ternyata kita bisa mengkanter syahwat nafsu kita, dan kita baru, alhamdulillah, ibadah kayak ngaji ya, pikirannya yang masya Allah. Ini sekali lagi, jadi ada ghairu mukhti, ojo gampang nyalah.
Jangan mudah menyalahkan, apalagi kepada guru kita. Orang-orang soleh gak cocok. Lebih baiknya kalau nggak bisa dia karena mungkin terlalu tidak cocok, soal tanya. Maksudnya jenengan ikut bagi. Oh enggak ya saudara, atau iya, tapi kan mau cara Islam. Untungnya apa? Kalau kita mengubah ke sini, kalau untungnya, karena jenengan mengubahnya itu malah. Jenengan kan hanya tahu jeleknya, kebaikan yang dilakukan kita tidak pernah tahu. Kalau kita nggak adil, nggak imbang mensifati orang tersebut, bahaya kita. Loh kalau nggak bisa adil dalam menyikapi, lebih baik mana? Lebih baik mana kita ini? Terus sambil melu bapak ngaji, siang kerja, bismillah ya Allah saya kerja nanti pulang capek istirahat, jangan sudah kumpul istirahat. Insya Allah kena ngaji nih, lu kadang kan itu sepuluh, kadang sebeda, kadang yang jenengan yang sebudal ngaji. Misalnya sih kopi. Ya Allah, itu sering saya sampaikan. Kalau ada yang baik dari saya, itulah ajaran-ajaran guru saya. Kalau ada kebaikan yang kita dapatkan di majelis, itulah harapan guru-guru kita. Kalau misalnya tidak ada yang tidak baik, murni dari saya pribadi. Saya belum bisa oleh beliau. Tapi saya yakin majelis ngaji tidak pernah mengajarkan waktu. Sampai taatnya lebih banyak ya berarti sampai yang lebih duluan. Kalau saya taatnya lebih banyak ya saya duluan. Tapi yang ngaji itu bareng-bareng. Oke, wow. Di ghairu mukhtin adab kita. Ketika kita dipertemukan oleh Allah kepada orang-orang soleh, dia bisa kita jadikan kita satu. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak cocok, cukup kita tidak boleh menyalahkan beliau. Kita diam. Kita siapa? Bapak aliman itu ada rasulnya hebat. Misalkan banyak ada. Mungkin dulu kita di kampung ngaji. Setelah itu kita mondok kuliah jadi pinter, jadi dokter. Sementara gurunya lulus SD kan lulus tapi pernah berjasa mengajarkan kita alif ba, ajari al-fatihah. Jangan sampai kita merasa menggurui beliau. Karena kesolehan beliau, kesolehan yang pernah tertanam di dalam hati kita, itu tidak sedikit pun sudah terhapus gara-gara kita lebih baik. Amin. Wa mu'allimah. Coba. Rasul luar hebat. Kalau memang nyata ilmu kita lebih hebat, biar beliau yang mengaku, jangan kita yang mengakukan diri. Guru itu, guru al-ikhlas. Ini ciri khas guru yang ikhlas. Itu senang lihat muridnya hebat, lebih hebat daripada beliau. Senang. Ini jauhi guru, keluar pas kumpulan alumni. Itu salah satu guru-guru ini. Ini cerita hadis bin. Pulau bersyukur. Guru pulau cerita. Jadi ada salah satu guru di pondok itu yang sampai sekarang masih ngajar. Berarti kan punya generasi murid sudah berapa? Di bawah saya buat sekali. Dan kebetulan ngumpul beliau ada dan generasi di bawah saya ada. Sekitar 8 tahun ke bawah beliau juga ngajar. Betul jadi pengurus di pondok. Itu beliau dahulu. Dan aku biar saya dulu ngajar zamannya Kang Hamam, Kang Tohir. Gue juluki santri yang jadi pengurus tadi. Dulu Alfiyah zamannya Hamam itu setahun, sampai 2 tahun yang angin. Kalau beliau yang ngakui, ya monggo. Itu sebuah kebanggaan. Artinya kalau guru itu sama dengan orang tua, lihat anaknya lebih sukses itu senang. Tapi anaknya yang sukses jangan sekali-kali merasa lebih hebat daripada orang tua. Loh, ini ada. Kalau ilmu kehebatan anak murid bisa lebih hebat daripada orang tua dan gurunya. Tapi makom dan derajat bagaimanapun anak tetap diberi
orang tua. Jadi apa dua orang lima? Apalagi di kampung kadang bapak kita SD kan lulus ya, di sawah SD kan lulus anaknya jadi dokter, kan banyak gitu. Terus sombong, terus makan kalau nggak enak nggak mau. Hari ngomong ibu masa ibu gak dulu memang jepura itu gak biasa sama tempe. Oh anak tak dengar itu kuat. Jadikan kita tetap anak di mata beliau. Sekalipun kita jadi orang hebat. Jadikan kita tetap murid di hadapan guru kita. Sekalipun kita lebih hebat. Bagaimana hati? Itu semua guru. Itu dalam beliau wajib karena mengkaumi goyoti, jangan sekali-kali menyalahkan. Kalau misalkan ada yang kita tidak cocok dengan pendapat beliau. Yang kedua masuk Rasul menjadikan wakil hormati dulu orang tua, orang soleh. Maksud dulu wujud dan wujud titipan ilmu yang Allah berikan kepada kamu, berarti ilmunya wakil dulu. Walasta mujadilah, jangan mendebat yang menjadikan kita ingkar dan sunnah kepada orang soleh. Pastikan. Kenapa khawatirnya ilmu yang dititipkan kepada beliau tidak tertransfer dari kita sekarang kita mendengarkan terus selamanya. Saya yakin guru-guru kita, Pak Yesi, bayi-bayi menjadi seperti itu. Saya mau mengingatkan kepada artinya marwah yang ditanamkan dalam hadis adalah memuliakan kepada orang lain, terutama orang yang soleh. Orang yang menjadi ta'alluq kesolehan kita. Aku ingin jadi orang nabi, saya ingin jadi orang baik, itu siapa? Itu beliau. Kalau sudah seperti itu, sudah mantap, itu tidak perlu sempurna. Karena kita tidak pernah sempurna, beliau juga tidak pernah sempurna. Kita bisanya saling menyempurnakan, menuju madhab dari Allah dan yang sempurna. Kalau begitu, ya, kan semua paham sekolah. Sebagai kesimpulan ngaji malam ini yang pertama adalah penting sekali bukan ini tapi berikan kesempatan untuk jadi ini yang pertama. Jadi tak iso kita lepas dari masalah belum sadar. Itu seperti air dua pola yang kena air mustahil lagi. Bisa misalkan sampai air mustahil ini yang terjadi. Misalkan di kamar mandi kita, kamar mandi saya kecil, sini kalau di kamu besar. Kamu besar. Air yang di kamar mandi kita, itu misalkan dengan wudhu atau mandi besar, kok airnya itu kembali nyiprat, kata nyiprat ya, percikannya itu kembali ketimbang lagi. Ini kok air itu namanya air mustahil. Bisa nggak kita memisahkan air itu dari percikan yang sudah nyambut tadi? Nggak bisa. Itu namanya mustahil. Suci dia, tapi tidak bisa dibuat mensucikan. Diombe oleh, tapi kayak wudhu mati nggak boleh. Bisa nggak kita memisahkan percikan air sudah campur? Itu mustahil. Atau air yang tidak nyampe dua bola tadi, kena najis, ketelekan cecek, atau kena tayapan lah misalkan najis, atau kena percikan kencing kita. Bisa nggak kita memisahkan kencing dari air yang tadi kena? Tidak bisa. Atau mungkin cicak yang ngelek tadi sudah campur, nggak bisa. Tapi terus bagaimana? Apakah ini tetap bisa dipakai? Bisa menjadi suci air tersebut dengan catatan tambahkan air supaya air tadi nyampe dua bola. Hati juga sama. Masalah ini seperti dengan air tetesan air suci yang mustahil atau air najis berarti masalahnya gede, betul ya? Masalah kecil itu mustahil. Dan itu supaya kita menghadapi tadi tidak dengan menghilangkan masalah, karena masalah tidak pernah kita hilangkan. Yang bisa kita tambah adalah kekuatan hati kita, mental spiritual kita tambah. Nanti kita bisa rasakan. Dulu kalau saya begini, wah gak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang bisa. Itu bukan masalahnya yang tambah kecil, tapi tetesan Tuhannya bertambah.
dengan tambahnya ilmu. Ini bernyambung antara fikih syariat tauhid dan pas. Dan ngaji Kifaratul Atiyah, ngaji Abdul Qadir, kita maca dzikir, sholawat, itu bagian tambahan tetesan-tetesan agar hati kita menjadi lebih dari dua golongan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau kita ini harus punya ganjaran dengan orang-orang yang soleh, karena tidak ada orang yang soleh yang di belakangnya tidak ada orang soleh. Apalagi dengan mereka membaca, sekali lagi membaca itu, orang membaca itu tergantung situasi dan kondisi, tergantung yang baca. Tapi kalau guru kita tidak, beliau yang membaca kita yang diarahkan. Tidak ada orang soleh manapun yang jenengan kenal, yang jenengan ketahui, yang tidak punya ikatan dengan orang soleh sebelum itu tidak ada. Pasti sampai anak dari anak yang soleh pasti lihat, nggak tahu mungkin bapak ibunya atau mbahnya, mesti ada yang soleh. Ini mesti. Nah, siapa tahu ini ada tanduran kesolehan, kalau mulai sedikit menjadi tanduran kesolehan anak-anak kita nanti atau mungkin kita nggak pernah tahu. Sekali lagi prinsipnya adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang hebat, orang yang khusyuk, orang yang khudu, tawadhu, itu pasti di belakangnya ada orang soleh yang mendidiknya. Ada orang soleh yang dirahmatinya. Dan tugas sekolah ini nyantol nih, ayo tak cantol nih ngomong soleh sih, soleh. Terus yang terakhir, kalau kita sudah ditemukan orang seperti itu, kita hormati beliau. Kalau ada nggak cocok, boleh apa? Karena kita tidak pernah sempurna, beliau tidak pernah sempurna, beliau hanya bisa kita jadikan saling menyempurnakan. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak sama beliau sudah pengalaman. Oke, itu intinya yang ketiga itu. Tetesan-tetesan supaya hari kita menjadi, ya mungkin hari ini belum 2 kolah, ini setengah kolah, jadi ditambah tetes lagi agar apa, agar kita bisa, agar bikin doakan saya doakan dengan semoga kebaikan-kebaikan yang sebelumnya kerjakan walaupun sedikit itu menjadi kebaikan-kebaikan yang nular minimal rumah kita syukur-syukur sampai anak kita ini untuk dari keterangan yang manfaat bagi kita semua. Kalau yang mungkin saya sampaikan bahwa ada yang kurang paham mungkin bahasanya kurang bisa dipahami, itu murni ketidakbisaan saya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, ilmu itu lebih dari itu yang Allah kasih ke saya sebatas. Kalau ada yang jenengan nggak paham itu murni dari saya. Kalau jenengan langsung pintar kabeh kabeh wong rahmat bahaya. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demikian dari saya, apabila ada kurang, mohon maaf.